Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Fetrieni J. MPD dan yang terhormat Ibu Rosmaria MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mutia Saira dengan NIM 21058093 sebagai moderator dan anggota kelompok 8 yaitu Syahra Putri Maharani dengan NIM 21058119, Suci Fitriani dengan NIM 21058118 dan Sadik Putra Muharam dengan NIM 21058117. Baiklah, langsung saja kita masuk pada penyampaian materi presentasi oleh kelompok 8. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan pemikiran tentang pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian aliran pendidikan. Aliran pendidikan terdiri dari dua kata, yaitu aliran dan pendidikan. Aliran itu sendiri adalah suatu paham atau pendapat yang muncul dari tokoh-tokoh pendidikan. Sedangkan pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar sehingga dalam penerapannya dibutuhkan sebuah landasan atas apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Dan secara umum, aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan pembahasan kedua yaitu tentang macam-macam pemikiran tentang pendidikan. Pemikiran tentang pendidikan dibagi atas dua, yaitu pemikiran klasik dan pemikiran baru terhadap pendidikan. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pemikiran klasik. Banyak penafsiran yang berbeda-beda terhadap pemikiran klasik ini, yaitu pertama, empirisme. Aliran empirisme menyatakan bahwa pendidikan seseorang tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Aliran ini juga dianggap berat sebelah karena hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan, sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir tidak dianggap menentukan. Yang kedua, ada nativisme. Bagi aliran nativisme, lingkungan sekitar kurang berpengaruh terhadap perkembangan manusia. Hasil pendidikan dan perkembangan manusia didapatkan dari pembawaan manusia itu sendiri. Pada aliran ini mempercayai bahwa jika anak yang jahat maupun baik, bawaannya akan tetap seperti itu hingga akhir, dan pengaruh luar tidak dapat merubahnya. Yang ketiga, ada naturalisme. Naturalisme di dalam penafsiran ini mengatakan bahwa manusia sejak lahir sudah memiliki pembawaan sendiri, baik bakat, minat, kemampuan, sifat, dan tingkah laku, dan akan berkembang dengan lingkungan secara alami. Pada teori ini beranggapan bahwa pendidik tidak diperlukan karena dapat merusak pertumbuhan dan perkembangan manusia, karena akan lebih baik jika manusia tumbuh sesuai secara natural dengan lingkungan dan alam. Yang keempat, ada konvergensi. Teori konvergensi menjelaskan bahwa bakat pembawaan dari manusia tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan dari lingkungan yang sesuai untuk proses perkembangan bakat tersebut. Dan sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan manusia yang optimal kalau memang pada diri manusia itu sendiri tidak terdapat bakat yang diperlukan untuk mengembangkan itu. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh Suci. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang pemikiran baru tentang pendidikan. Yang pertama, pengajaran alam sekitar. Pendidikan yang mendekatkan manusia dengan sekitarnya.
Yang kedua, pengajakan pusat perhatian. Di sini, pendidikan yang bertujuan agar manusia dipersiapkan dan dididik untuk dapat hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, manusia harus mempunyai pengetahuan terhadap hasrat dan cita-citanya, serta pengetahuan tentang lingkungan dan tempat hidup ke depannya. Yang ketiga yaitu sekolah kerja. Sekolah kerja merupakan titik kulminasi dari pandangan-pandangan yang mementingkan pendidikan, keterampilan di dalam pendidikan. Yang keempat, pengajaran proyek. Pengajaran proyek merupakan kebebasan manusia dalam menentukan, merancang, serta memimpin pilihan terhadap pekerjaannya yang berguna untuk menumbuhkan kemampuan dan untuk memandang dan memecahkan permasalahan secara komprehensif dan secara multidisiplin. Yang kelima adalah sekolah alam. Sekolah alam merupakan sekolah yang dibangun untuk upaya pengembangan pendidikan yang dilakukan di alam terbuka agar mendapatkan pembelajaran dari semua makhluk hidup di alam secara langsung. Yang keenam, pendidikan berasrama atau boarding school adalah sistem sekolah berasrama di mana peserta didik, pendidik, serta pengelola sekolah tinggal dalam asrama yang sama yang terletak dalam lingkungan sekolah hingga tamat sekolah. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Sadik. Kepada Sadik disilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Suci, yaitu mengenai pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam suatu lingkungan pendidikan secara bersamaan dengan peserta didik pada umumnya. Yang kedua adalah homeschooling. Merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan di rumah termasuk pelaksanaan pendidikan dan pengembangan peserta didik. Atau sama juga dengan home education, yaitu pendidikan yang dilakukan secara mandiri oleh keluarga, yang dimana materi pembelajarannya dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan anak. Baiklah, hanya sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.